Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pertama, mari kita awali kajian rutin kita dengan tidak bosan-bosan mengucapkan lafaz kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli ni'mah. Kita ucapkan segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, ala kulli hal, untuk setiap keadaan yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini, wa fi kulli ni'matin, dan untuk setiap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang tidak akan pernah bisa terhitung sampai kapanpun. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan terus banyak bersalawat kepada beliau sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Allah dan para malaikat malaikatahu Nabi, dan kita akan terus bersalawat insyaallah. Kata Nabi, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat atasku salatan dengan satu kali sallallahu watin, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Salah satu ulama mengatakan, Muhammad Abdur rahimahullah, jika satu salawat dari Allah dibandingkan dengan seluruh amal ibadah kita selama hidup di dunia, maka masih bagus dan masih berkualitas satu salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat selaku khalik pencipta dan selaku makhluk. Bapak, bagaimana jika kita Allah berikan 10 salawat? Satu salawat dari Allah lebih baik dari seluruh amal ibadah kita di dunia ini. Maka nanti ketika kita mempelajari hadis ini, ketika saya melafalkan nama beliau, menyebutkan nama beliau atau julukan beliau, maka jamaah pun harus spontan bersalawat. Siap Bapak-bapak? Jangan bosan-bosan. Jadi ketika disebut nama beliau, saya sebut atau Bapak terdengar nama beliau, langsung sallallahu alaihi wasallam.
Yang benar, dan salawatnya benar. Tadinya saya mau tulis di whiteboard, ternyata belum ada. Mudah-mudahan bulan depan atau mungkin bulan-bulan yang akan datang. Saya doain ya, mudah-mudahan. Maksud saya itu nanti saya tulis kayak sholawat yang benar gimana, bahasa Arabnya bagaimana, begitu Pak. Biar nanti tahu ya, asal katanya dari mana, dari apa gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ketika disebut nama Nabi langsung bersalawat. Karena ada satu doa yang disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diaminkan oleh beliau. Bayangkan, doanya malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya Muhammad, gitu kan? Raghima anfumri'in atau ba'da anfumri'in. Celakalah. Nah, ini bahasanya luar biasa nih. Celakalah atau bisa bukan dari rahmat Allah. Idza dzukirta alaihi falam yusalli alaika. Apabila namamu disebutkan kepadanya dan dia tidak bersalawat kepadamu. Apa kata Nabi? Amin. Idza dzukirta, apabila engkau disebutkan, namamu disebutkan, alaihi, kepadanya, atasnya, falam yusalli alaika, dan dia tidak langsung bersalawat kepadamu, akan Allah jauhkan dari rahmatnya dan dia akan menjadi orang yang paling celaka. Apa kata Nabi? Amin. Apa arti amin? Semoga Allah mengabulkan. Luar biasa nggak? Kira-kira doanya malaikat Jibril diijabah nggak sama Allah, Pak? Yang ngaminin kekasihnya lagi. Kita kadang malas-malasan tuh. Kalau disebut nama Nabi biasa aja. Ih, ampun. Spontan. Jadi orang kalau disebutkan nama yang paling kita cintai kan senang gitu ya. Makanya nanti ketika kita baca hadisnya bareng-bareng baca dan semua harus serentak berselawat kepada Nabi Muhammad. Baru semangat karena saya kasih motivasi dulu ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibunya kan? Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Seperti kesepakatan kita bersama di pekan pertama, kita akan membahas tentang hadis arba'in. Arba'in ya, panjang dia. Arba'in, panjang. Nah, tadinya saya mau tulis nih arba'innya dalam whiteboard di atas whiteboard. Jadi kalau kita bilang hadis arba'in pendek, itu bukan 40 tapi 4. Arba'in itu artinya 4. Tapi kalau kita panjangkan arba'in itu 40. Susah kalau bahasa Arab nggak ditulis, Pak. Jadi kalau kita bilang, yuk kita belajar hadis arba'in cepat, itu berarti ainnya cuma dikasratain. Arba'un itu 4. Arba'un ainnya didhammatain. Harusnya ditulis nih. Arba'un kalau ainnya didhammatain itu 4. Wahidun, isnani, thalathun, arba'un, khamsun, situn dan seterusnya. Tapi kalau ditambahkan waw dan nun atau iya dan nun, arba'un 40. Arba'in 40. Makanya yang benar ya dalam bahasa Arab. Kita belajar hadis arba'in. Panjang. Coba ikutin arba'in 1 2 3. Artinya apa? Kalau arba'in, nah kita belajar bahasa Arab dikit-dikit lah. Pokoknya kita nanti akan belajar bahasa Arab. Insya. Mau belajar bahasa Arab? Insya Allah pusing. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pusing yang berpahala, mantap nggak? Lah iyalah, insya Allah Pak. Tuh, amin. Tuh. Baru ngomong, alifnya panjangin Pak. 1 2 3.
Alifnya dipanjangin, alifnya. Aduh. Bahasa Arab. Ya. Nah, jadi kita akan belajar bahasa Arab. Penting ya dalam mempelajari bahasa Arab. Dan kitab ini saya belikan yang memang terjemah ya, terjemah. Ada kan kitab itu yang syarah itu kan. Karena memang kalau saya belikan syarah itu kan sudah termasuk penjelasan. Karena kalau kita beli yang syarah itu kan penjelasan beberapa ulama. Jadi syarahnya itu macam-macam, beda-beda. Maka saya sengaja di sini beli yang hanya bahasa Arab dan terjemahannya saja. Baru kita maknai perkata, begitu maksud saya. Biar bapak-bapak, ibu-ibu paham bahasa Arab dikit demi sedikit. Penting kita belajar bahasa Arab? Penting atau tidak berjamaah? Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'allamu al-lughatal arabiyyah." Belajarlah kalian semua bahasa Arab. Fa innaha min dinikum. Karena bahasa Arab itu termasuk daripada agama kalian. Setuju enggak? Bahasa Arab bahasa apa? Al-Quran bahasa apa? Al-Quran bahasa apa Bapak? Seandainya Al-Quran turun di Sunda, nanti bunyinya gimana? Paida parok tapang sob. Begitu bacanya. Astagfirullah. Seandainya Al-Quran turun di Jawa, alhamdulillahi rabbil. Tuh Bapak tahu sendiri kan. Tapi ternyata Al-Quran ini Allah turunkan dalam bahasa Arab. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Tetapi tetap Al-Qur'annya satu. Bahasanya Arab. Kalau MTQ internasional, musabaqah tilawatil Quran, sama enggak bacaannya semua? Musabaqah tilawatil Quran internasional dari berbagai macam negara diperlombakan tilawahnya, sama enggak bacaannya? Tuh Pak. Sekalipun kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasanya tapi Al-Qur'annya satu. Bahasa apa? Arab dong. Itu mantapnya kita, Pak. Ya enggak? Sekalipun dia dari mana tetap bahasanya bahasa Arab. Dan alhamdulillah qadarullah yang sering mendapatkan peringkat pertama, juara pertama MTQ internasional dari mana? Kok bisa? Widih, alhamdulillah Pak. Apakah tidak ada peserta dari Arab? Atau banyak Pak? Tapi ternyata yang mendapatkan juara satu, alhamdulillah. Widih, mantep Pak. Kenapa Pak? Orang Indonesia itu Pak, sekali dia pintar baca Al-Quran, lahjahnya, dialeknya, fasahahnya itu melebihi orang Arab Pak. Serius. Orang Arab sendiri ngomong Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, cengkoknya ngalahin semua. Orang Indonesia itu cengkoknya luar biasa Pak. Terkenal dengan cengkok Melayunya. Wih, orang Arab luar biasa tuh. Ini ada lagi cengkok baru, ada lagi cengkok baru, gitu Pak. Saking banyak cengkoknya, Al-Quran dibikin nada sendiri. Nah, ini kacau nih kalau begitu. Nggak boleh. Ada ilmunya ya. Sudah. Jadi nanti insya Allah kita akan belajar hadis. Kita pahami bahasa Arabnya dikit-dikit. Insya Allah nih berharga ini. Bahasa Arab itu berharga. Apalagi kalau kita dalam keseharian. Ternyata kalau dalam keseharian tuh Pak, bahasa Arab itu sangat penting sekali. Coba sekarang saya tanya dulu, mukadimah dulu, tenang, biar ini dulu, biar nggak kaget pegang kitab. Saya tanya sama Bapak. Bapak, kalau saya ucapkan salam, assalamualaikum, jawabannya apa? Oke, saya tanya lagi. Bapak, ada salam dari Pak Lurah, jawabnya apa?
Bingung nggak? Yang saya dapatkan itu waalaikumsalam, sedangkan Pak Lurah orang keberapa? Orang ketiga. Kenapa waalaikum? Kum kan orang kedua. Bagaimana harusnya jawabnya? Ya bingung lah Pak. Nanti saya tulisin di whiteboard. Orang kagak ada sih whiteboardnya. Ada salam dari Ibu Lurah, jawabnya apa? Ayo, ini kenapa diam Mbak? Kalau kita misalkan ada salam dari Pak Lurah, Ustaz gak usah repot-repot, jawab aja salam balik. Ngerepotin kalau salam balik. Kalau salam balik berarti Bapak harus kemana lagi? Ngerepotin Pak. Kan pengennya Pak Lurah tuh Pak salamnya sama Bapak ini dari saya. Iya nanti saya sampaikan salamnya. Pak ada salam dari Pak Lurah misalkan. Kan kita kadang waalaikumsalam. Kum itu apa artinya? Kum, kalian. Kalian orang keberapa? Kedua. Sedangkan Pak Lurah dapat nggak salamnya? Kalau ada whiteboardnya saya akan ajarkan. Insya kata ganti ismu dhamir penting banget Pak. Nanti Bapak tahu tuh. Kayak misalkan ada orang sakit, Pak saya lagi sakit, maka doanya syafakallah. Betul nggak? Pak Lurah lagi sakit, doanya gimana? Ibu Lurah, Pak Lurah sama Ibu Lurah sakit, tuh, iya kan? Jadi kita akan belajar sedikit-sedikit, insya, udah gitu aja. Baik, buka kitabnya. Kita mulai kajian kita dengan membaca doa. Nabi mengajarkan doa ya. Sebelum kita belajar itu, mempelajari kitab, mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran, maka doanya kita harus sampaikan, kita harus ucapkan. Doanya itu diawali dengan kalimat raditu billahi rabba. Coba ikuti saya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Panjangin alifnya. Selalu saya ingetin pokoknya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita pemahaman yang luas. Dalam kitab ini ya, di bab pertama ya, itu ada keutamaan-keutamaan di dalam mempelajari hadis Nabi ya. Di situ yang pertama ya, lihat halaman 4 itu, man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i wa fi riwayatin ba'athahu Allahu faqihan wa 'aliman. Barang siapa menghafal untuk keperluan umatku 40 hadis, 40 hadis sahih maksudnya tentang urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan fuqaha dan ulama. Apa arti fuqaha? Fuqaha jamak dari faqih. Al-faqih artinya adalah orang yang menguasai ilmu fiqh. Apa artinya al-fuqaha? Orang-orang yang paham. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Al-fiqh, ilmu fiqh itu adalah ilmu tentang pemahaman agama. Jadi kalau dia adalah seorang yang faqih, berarti dia ahli fikih. Al-faqih itu artinya orang yang ahli fikih. Al-fuqaha'u artinya jamak dari al-faqih, artinya orang-orang yang paham. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada bihillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama.
Tenang Pak. Kalau Allah kehendaki bapak-bapak semua yang ada di sini menjadi baik, maka Allah akan memahami bapak semua dalam agama, insya Allah. Amin. Asalkan bapak-bapak mau terus berusaha, Pak ya. Karena kita paham bahwa bapak ini sekarang sudah menjadi PAUL. Tahu PAUL? Tahu PAUL nggak Pak? Pendidikan anak usia lanjut. Dulu bapak kan pernah jadi PAUD. Tahu PAUD? Dini. Sekarang lanjut, sebutannya PAUL. Terima Pak? Terima tuh. Jadi begitu ya. Akan Allah bangkitkan pada hari kiamat dalam golongan fuqaha, orang-orang yang paham agama, wa ulama wa aliman. Apa artinya aliman? Orang yang berilmu. Apa artinya aliman? Dari kata apa? Alima ya'lamu, mengetahui. Jadi kalau alim itu orang yang tahu. Kita ini julukannya alim atau alim. Beda nggak? Alim sama alim. Nah, tadi ini saya mau tulis whiteboard Pak. Tuh kan. Kalau ain yang panjang, coba ikuti saya. Alim. 1, 2, 3. Alim. Itu julukan untuk kita semua. Boleh. Kita adalah seorang yang alim. Orang yang berilmu. Orang yang tahu. Kalau yang panjangnya, lamnya, alim. 1, 2, 3. Alim. Itu sifat Allah, artinya yang maha mengetahui. Dia orangnya alim banget. Boleh nggak? Loh. Harusnya kan dia orangnya alim banget. Kita mah kadang gitu Pak. Orangnya alim banget. Itu punya siapa? Hati-hati bahasa Arab Pak. Apalagi ibu-ibu. Kalau Asmaul Husna sholawatan. Ya Allah makhrajnya. Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Pas Alim apa? Ya Alim. Itu pakai alif lagi Pak. Kalau pakai alif artinya apa tuh? Wih saya tulis mau mantep nih Pak. Nanti insya Allah yang pertemuan lagi ya. Serius mau adain whiteboard? Alim. Pakai ain itu orang yang maha mengetahui. Kalau pakai alif, alim. Tahu nggak dalam Al-Quran? Walahum azabun. Tuh. Walahum azabun alim. Baginya azab yang pedih. Berarti kalau pakai alif, alim. Artinya apa? Nah loh, kalau gini, ya alim. Apa artinya? Tuh. Mak kadang begitu Pak. Sholawatin Asmaul Husna, makhrajnya acak-acakan. Masa? Ya pedih, wahai pedih, wahai pedih. Tuh bahasa Arab nih, bahasa Arab. Makanya hati-hati gitu ya dalam mengucapkan bahasa Arab. Jadi alim, kita ini seorang yang jawab. Kita ini seorang yang kalau Allah adalah luar biasa nggak bahasa Arab Pak? Boleh nggak seorang yang alim menjadi alim? Nggak boleh, nggak boleh. Kita hanya tahu Allah maha tahu. Kita hanya kaya Allah yang maha begitu Pak. Kita hanya boleh besar Allah. Jadi Allah akan jadikan kita kelak menjadi orang yang fuqaha, faqih, orang yang paham tentang agama dan orang yang tahu dan mengetahui insya Allah tentang agama kita. Kalau orang yang paham dan tahu tentang agama, maka akan mendapatkan salamatan fid din, keselamatan dalam beragama. Ada nggak orang yang tidak selamat dalam beragama? Jawab bapak-bapak. Ada tidak orang yang tidak selamat dalam beragamanya? Makanya kita selalu berdoa, Allahumma
Allahumma inna nas'aluka salamatan. Masya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah keselamatan dalam beragama, salamatan fid din. Luar biasa ya. Lanjut. Dan orang yang berilmu ibadahnya insya Allah lebih berkualitas daripada orang yang beribadah tidak dengan ilmu. Setuju atau tidak? Apa kata Nabi? Al-ilmu qabla al-amal. Kan gitu Pak. Al-ilmu qabla al-qaul. Ilmu dulu sebelum mengucapkan sesuatu, ilmu dulu sebelum beramal. Kita ini kadang Pak, ibadah dulu baru tahu ilmu kemudian. Makanya dalam suatu kitab, orang yang sholat sekali dengan ilmu lebih baik daripada beratus-ratus kali tidak dengan ilmu. Catat. Hadis yang lain yuk. Dalam suatu riwayat Allah membangkitkannya sebagai seorang yang faqih dan alim. Itu kan, coba lihat terjemahannya. Dalam suatu riwayat Allah membangkitkannya sebagai seorang yang faqih dan alim. Ini mufradnya. Artinya apa? Satuannya faqih alim. Kalau jamaknya itu adalah fuqaha dan ulama gitu. Yuk. Kuntu lahu yaumal qiyamati lahu syafi'an wa syahidan. Dan aku pada hari kiamat menjadi juru syafaat dan saksi baginya. Luar biasa ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah dari pintu surga mana yang engkau inginkan. Dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa usyira fi zumratil syuhada. Ditulis dalam golongan ulama, dihimpun dalam golongan syuhada. Para ahli hafal hadis sepakat bahwa hadis itu dhaif, lemah meskipun banyak jalannya. Jadi hadis-hadis yang sebagian yang kita tadi sampaikan itu adalah riwayatnya apa? Dhaif. Apa artinya dhaif? Bapak ini dhaif, artinya apa? Lemah. Bapak dhaif? Widih, enggak mau ngakuin lah. Bapak dhaif atau qawi? Widih. Lawannya dhaif itu qawi. Atau qawiyun? Kuat. Bapak qawi apa dhaif? Perlu saya tanya istrinya? Oh jangan Pak Ustaz katanya. Tenang Pak, masih aman ya. Insyaallah mudah-mudahan Bapak belum Pak, doanya belum. Amin aja. Mudah-mudahan Bapak termasuk orang yang beriman dan yang kuat. Kan ada hadisnya, apa tuh? Al-mu'minul qawiyyu, gitu ya. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ada hadisnya kan? Orang yang beriman dan kuat, wah, qawi, itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada orang yang beriman tetapi lemah. Tapi saya lihat wajah-wajah Bapak kuat semua, alhamdulillah insyaallah. Kuat bangun subuh maksudnya. Ada nggak yang nggak kuat bangun subuh? Jawab. Lemah Pak. Ada nggak orang yang nggak kuat jalan kaki ke masjid? Jawab. Lemah Pak. Insya Allah nih bapak-bapak semua dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kuat melangkahkan kakinya menuju rumah Allah. Masya Allah. Tapi gini Pak, kalau ada hadis dhaif, kita harus mengatakan dhaif, nggak boleh sahih. Hati-hati ya. Karena banyak-banyak kan doa-doa itu yang diambil dari hadis yang dhaif. Contoh apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Coba ditakhrij lagi hadisnya. Itu doa-doa kan sebenarnya hadis yang sahihnya cuma basmalah Pak. Serius. Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Itu hadis sahihnya. Ucapkanlah, sebut nama Allah, gitu kan, makanlah dengan tanganmu, gitu kan, dan makan yang terdekat darimu. Itu hadis sahih. Maka kalau kita mau minum nih, ucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kita harus contohin Pak. Boleh dong Pak? Boleh. Papa mau? Mana? Ada kan tuh? Bismillah dulu Pak. Minum Pak. Dengan tangan kanan tapi jangan tangan kiri, ya. Nah seperti itu.
Jadi kalau ada hadis yang dhaif kita ucapkan, sampaikan dhaif, enggak boleh sahih. Karena kalau kita paksakan yang dhaif itu sahih, punten ya, tentang misalkan peringatan Maulid Nabi, kan banyak ya hadis-hadis yang lemahnya itu. Barang siapa yang memperingati hari lahirku, maka Allah akan haramkan jasadnya dari neraka, itu hadis dhaif. Ketika seorang alim mengatakan ini adalah sabda Nabi yang dari mana? Enggak boleh menggunakan hadis dhaif untuk kepentingan pribadi, enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan," barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja mengatakan itu sahih padahal dhaif, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia akan disiapkan satu tempat di neraka. Nauzubillahi min dzalik, Pak. Maka kita katakan itu adalah hadis dhaif. Seperti kalau mau Ramadan tuh ada doa tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Pernah dengarkan itu? Itu kalau di kampung-kampung tuh emak-emak tuh sholawatannya itu semua kalau mau Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan suci. Puntennya saya pernah jadi makmum, pernah jadi jamaah khutbah Jumat ketika itu. Qadarullah saya tidak ada jadwal. Khatib mengatakan hadis ini sahih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Saya langsung dalam hati enggak istighfar langsung, astagfirullahalazim. Sedangkan dalam kitabnya Al-Bukhari sendiri mengatakan hadza haditsun munkar. Ini hadis yang munkar, Pak, bukan sahih. Beda. Hadis riwayat Bukhari Muslim sama Bukhari sendiri mengatakan ini hadis munkar, beda. Jadi khatibnya mengatakan doa ini riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan kalau dilihat kitab besarnya waqala Al-Bukhari mengatakan ini adalah hadis munkar. Bayangkan, Pak. Kok berani gitu? Makanya jangan sedikit-sedikit searching, googling gitu. Googling aja doa menjelang Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, percaya aja. Sekarang siapa, Pak, yang membuat tulisan di Google siapa? Enggak tahu juga. Hati-hati ya, Pak ya. Makanya kalau enggak tahu nanya, Pak. Ya belajar benar, cuma nanya juga ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu. Udah, jadi kalau misalkan ada hadis dhaif nih tetapi memiliki makna yang bagus, boleh enggak kita gini deh, yang ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Boleh enggak pakai doa itu? Doa itu bagus enggak maknanya? Boleh enggak kita pakai? Boleh enggak doa dengan bahasa apapun? Kita ambil doa itu, tetapi jangan yakin itu hadis sahih itu doang kok. Kan kalau diartikan ini, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Bagus. Yang tidak boleh adalah kita meyakini bahwa hadis doa itu diambil daripada hadis yang sahih, dan itu enggak boleh. Kecuali dalam Al-Qur'an tuh udah jelas, Rabbana hablana min wa dzurri qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Dari Al-Quran jelas-jelas itu, Pak. Mantap. Makanya doa yang paling bagus diambil daripada Al-Quran dan hadis. Tetapi hadisnya yang sahih. Kalau Al-Quran kan jelas, Pak. La raiba fi. Betul nggak? Rabbana zalamna. Tuh dari Quran tuh. Wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Aman kalau itu bagus tuh, Pak, Al-Quran. Banyak doa-doa dari Al-Quran kan, yang seperti Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kan itu bagus tuh, itu doa Al-Quran itu. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Itu luar biasa. Ya, lanjut. Yuk, kemudian halaman yang 5, halaman 5 ya.
Liyuballigha syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya apa? Artinya balighu anni walau ayatan, kata Nabi. Sampaikanlah anni tentang diriku walau ayatan, walaupun satu ayat. Siap untuk menyampaikan kebaikan? Bapak tahu hadis satu dengan maknanya, Bapak sampaikan kepada istri-istrinya. Aduh kok dua kali sih. Bapak sampaikan kepada istrinya dan anak-anaknya. Kenapa, Pak? Allahu Akbar. Bapak siapa tadi? Mantep amat sih, Pak. Luar biasa, Pak. Ya Allah, Pak. Iya, nanti saya catat, Pak. Japri aja nantilah. Nah, seperti itu ya. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, kalau ini hadisnya sahih nih. Yuk. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Jadi orang yang mempelajari hadis Nabi, orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi, orang yang memahami hadis-hadis Nabi, nih ganjarannya, nih pahalanya. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah, akan dirahmati oleh Allah. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka pertama apa? Fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, perhatikan dengan baik. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat kalau ngedengerin Al-Quran. Tapi kalau Bapak ngedengerin hadis, nih pahalanya. Akan mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi gini? Semoga Allah, doa Nabi nih, semoga Allah membaguskan wajah orang yang mendengar perkataanku. Masya Allah. Pertama mendengar dulu ya. Ini ada orang yang tidak mau mendengar. Ustaz, saya nggak mau dengar lah. Karena pusing. Kata Ustaz situ sahih, Ustaz sini dhaif, Ustaz satu lagi maudhu palsu. Jadi saya bingung. Udah saya belajar Al-Quran aja lah, nggak belajar hadis. Ada lupa jamaah begitu, Pak. Banyak yang nggak mau belajar hadis. Alasannya banyak pertentangan, banyak perbedaan. Kalau Al-Quran kan tidak. Lah saya bilang aneh dong. Kalau Bapak belajar Al-Quran, tidak belajar hadis, atau bagaimana caranya? Sekarang saya tanya, ada nggak dalam ilmu Al-Quran asbabun nuzul? Pernah dengar asbabun nuzul nggak? Sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, sebab-sebab diturunkannya surah, ayat Al-Quran. Saya tanya, yang menerangkan tentang asbabun nuzulnya hadis bukan? Lah kalau nggak belajar sih. Dalam Quran perintah sholat ada nggak? Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Ada nggak tata cara sholat dalam Al-Quran? Jawab semua. Coba cari 30 juz tata cara rukunya gimana? Ada nggak? Yang nerangin siapa? Hadis atau lah sekarang Bapak sholatnya, Bapak sholat siapa yang ngajarin? Bapak sholat tahu dari mana ilmunya? Lah kalau nggak belajar sih? Oh iya juga Ustadz ya. Ya iya, terus belajar deh. Begitu. Kata Nabi jelas-jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya kan gitu, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sedang melakukan sholat. Makanya sholat kita harus, saya tanya sama Bapak, sholat kita ini sholat sebenarnya atas dasar ittiba' atau ibtida'? Tadi saya mau nulis dalam whiteboard. Tuh jawabannya itu lagi Pak. Saya tulis itu, ittiba' itu apa sih? Kan Bapak nggak mungkin rawang-rawang Pak. Kecuali Bapak paham bahasa Arab banget baru kayak begini nih. Ittiba'un itu asal katanya apa? Saya tulis ittaba'a yattabi'u. Pernah dengar tabi'in nggak? Apa Pak? Pertama urutannya Allah. Setuju nggak? Siapa yang pertama? Allah. Setelah Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kita berbicara zaman kita ya. Dari Allah langsung Rasul Muhammad SAW. Karena kan sebelum Nabi kan banyak juga Nabi yang lain. Tapi kita berbicara zaman kita. Setelah Allah dan setelah Allah langsung ke Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Rasulullah Muhammad SAW apa di bawah siapa? Ashabun Nabi.
para sahabat Nabi. Masih ketemu Nabi nggak? Masih. Kan deket tuh sahabat sama Nabi. Di bawah sahabat Nabi at-tabi'in. At-tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi. Masih ketemu sahabat sama Nabi? Nah, itu kan. Jadi at-tabi'in itu dekat sama sahabat, tapi Nabi udah nggak ketemu. Di bawah at-tabi'in, tabi'it tabi'in. Susah kalau di Terawang begini. Tabi' orang yang mengikuti, tabi'in orang-orang yang mengikuti. Berarti ini masih ketemu tabi'in nggak? Masih. Sama ashabun Nabi? Apalagi sama Nabi? Atau jauh? Saya tanya kita ini tabi' keberapa? Tabi' baru tabi'in. Jauh nggak? Atau belajar, Pak? Jadi ulama ini ada di posisi mana? Punten ya Pak, punten. Pernah dengar kata tahlil nggak? Tahu tahlil nggak? Tahlilan. Nah, cakep. Langsung berkat aja sih. Tahlil itu mendoakan Pak, kenapa langsung berkat begitu sih? Nah ini nih Pak, betul tidak bisa dipungkiri. Tahlil selalu dengan berhubungannya. Nah itu berkat besek begitu Pak. Nah, puntennya tahlil itu dalam hadisnya ada nggak? Fa'aksiru minat tahlil. Hati-hati loh, ada hadis gini Pak. Makanya maknanya kita akan tulis dulu nih makna tahlil apa. Karena ada kata fa'aksiru minat tahlil. Perbanyaklah tahlil. Tahlil itu definisinya Pak. Tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Itu kan semua zikir Pak. Punten ya Pak, kalau saya pribadi nih. Pernah dengar kata hadarat nggak? Hadarat, tahu nggak? Ila hadaratin Nabi Mustafa. Kayak gitu Pak. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Saya hafal semua itu. Saya pelajari kata-katanya kan. Punten Pak. Setelah ila hadratin Nabi Mustafa, kenapa setelah itu wa ila hadrati disebut tuh tabi'in Pak. Ila hadratin Nabi Mustafa. Tawasul itu kan kepada Nabi sallallahu alaihi, kepada para sahabatnya cukup sebenarnya Pak. Serius cukup. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena tawasul itu ada dalam hadisnya. Atawassalu bika ya Rasulullah. Aku bertawasul denganmu ya Rasulullah. Boleh. Tetapi hanya kepada Rasulullah Muhammad, kemudian para sahabatnya, sudah selesai. Puntennya Pak, ulama-ulama terkini, diagung-agungin, disamakan dengan Nabi. Sama nggak sama Nabi? Sama sama Nabi? Atau beda kali. Makanya saya bilang, saya pernah tuh Pak di kampung tuh ya, ngomong Arab itu diaminin aja Pak. Ngomong Arab diaminin Pak. Saya mau ngetes orang kampung nih, coba nih, di kampung saya bukan di sini. Ana ajlisu 'ala al-biyadati ya jamaah rahimakumullah. Saya duduk di atas lantai. Belum ada yang ngasih minum saya. Apa jawabannya? Amin. Ya Allah. Saking nggak paham ya bahasa Arab Pak. Ngafal doang. Maka saya bilang hati-hati ya. Nanti kita belajar bahasa Arab lah dikit-dikit. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan khair. Insya Allah khair ya. Yuk. Nah, jadi yang mendengarkan hadis Nabi itu akan mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita mendengarkan, memahami. Nanti kita akan pahami bersama nih, gitu kan? Per hadisnya kita akan memahami, perkataannya kita akan memahami. Lalu menyampaikannya sebagaimana yang didengarkannya. Jadi kalau kita tahu satu hadis nih, kemudian kita sudah mendapatkan pemahaman yang benar. Jadi gini Pak, Bapak kan dengar dulu nih, setuju nggak? Dengar, setelah mendengarkan
memahami, ustadznya nerangin nih makna yang sebenarnya, bla 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 bla. Baru setelah itu boleh disampaikan. Jangan sampai bapak langsung menjadi mubaligh. Cuman karena dari membaca doang nggak boleh. Bapak diperbolehkan menjadi seorang mubaligh. Apa artinya mubaligh? Penyampai setelah bapak mendengar dan memahaminya. Mendengar pengajian langsung dari ahlinya, dipahamkan bapaknya, baru sampaikan. Insya Allah penyampaian bapak baik. Ini kadang yang akan disampaikan belum jelas hukumnya. Di grup di copy paste aja lagi. Kan ada tuh broadcast itu loh. Betul nggak? Apalagi mau keutamaan menjelang bulan Ramadan gitu ya. Kemudian ada hadis-hadis dhaif yang disebarluaskan. Kemudian kita baca di situ. Bagus kayaknya. Udah kayaknya apa itu ngomongnya? Kayaknya bagus nih. Copy paste udah hancur kayak begitu. Bisa nggak sebelum bapak kirim lagi bapak pahami? Bisa nggak? Bapak baca dulu, bapak pahami. Aduh, bener nggak? Di share-nya bukan ke grup dulu, ke ustadz dulu, ke ahlinya. Ustadz afwan, saya mendapatkan apa? Mendapatkan broadcastan seperti ini nih. Sahih tidak? Qadarullah Pak, yang sering begitu tuh adalah Pak Edi rahimahullah. Kenal Pak Edi kan? Pak Edi rahimahullah yang wafat ya. Saya kaget banget tuh kalau beliau wafat tuh. Ini baru ceritain Pak Sumanto. Kan qadarullah saya kesini di Masjid Kuba ini kan beliau sama Pak Rahiman gitu ya. Karena dulunya kan sering ke Nabawi, Banjarwijaya. Saya ngisi di situ. Ketemu sama beliau dan meminta untuk mengisi di Masjid Kuba. Beliau itu kalau ada apa-apa nih share ke saya. Ustaz, minta tolong dong. Ini ada hadis yang saya belum paham, mohon takhrij gitu kan. Sahih atau tidaknya, saya akan mengamalkannya. Beliau rajin WA ke saya Pak. Sekarang nggak WA, saya nanya, nunggu WA-nya Pak Edi kemana ini? Kok nggak WA? Ternyata pas saya di sini, Ustaz beliau sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Kita menjadi saksi bahwa beliau ahli masjid, beliau luar biasa sekali tuh. Kalau ada apa-apa kebaikan itu langsung respon sekali luar biasa. Share ladang amal beliau langsung siap Ustadz. Hari Jumat siap Ustadz. Masya Allah sekarang sudah tidak ada. Luar biasa. Kita doakannya jamaah-jamaah kita yang mendahului kita husnul khatimah. Dan kita akan menyusulnya. Siap? Ngomong siap Pak. Kok geleng-geleng sih Pak? Jangan geleng-geleng. Biasanya geleng-geleng ini catat dulu Pak. Luar biasa. Doa aja doa. Kita mudah-mudahan wafatnya kan husnul khatimah. Tidak su'ul khatimah kan gitu ya. Insya Allah. Ya kalau wafatnya mau ke masjid sih. Kan bagus Pak. Mau ke masjid mantap ya enggak Pak? Nah kalau misalkan wafatnya mau ke tempat hiburan sih. Mau nonton orkes gitu, ketabrak. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Kan kata Allah apa? Wa man yakhruj min baitihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya kata Allah. Iya kan? Muhajiran ilallah wa rasulih. Kan gitu. Karena ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Summa yudrikuhul maut. Kemudian kematian menghampirinya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka telah ditentukan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya, Pak. Insyaallah ya, Pak. Bapak terus ke masjid tiap hari. Nanti Allah akan wafatkan ke dalam keseharian kita. Mau Bapak wafat menuju masjid? Iya, ngomong aja mau, kenapa takut sih, Pak? Orang yang baik-baik kok takut. Mau wafat menuju masjid? Subuh besok? Nanya doang saya mah. Kan saya mah nggak tahu Pak. Bisa subuh besok, bahkan bisa zuhur nanti, asar nanti, maghrib nanti, Allahu a'lam. Jawabannya apa? Allahu
a'lam. Coba Allahu a'lam. Saya mau tulis tadinya. Karena ada orang yang mengucapinya Allahu alam, Allahu alam. Ada, Pak. Ada, Pak. Ustaz, Allahu alam. Allahu alam gimana sih alam-alam? Alam gaib kali. Ada tuh Allahu alam, Allahu alam. Ini saya mau tulis tadinya. Sedih amat ya. Coba tuh, karena tidak ada whiteboard, berapa pemahaman yang hilang tuh. Yang seharusnya saya tulis perkataannya Bapak lihat langsung sih. Iya, saya mah cuma ini doang, Pak. Ya, mudah-mudahan sih didengar gitu. Ya Allah Rabbi. Nah gitu ya, insya Allah lah ya. Bulan depan, pekan pertama kita sudah belajar melalui langsung tulisan. Nanti hikmahnya ada. Yang di sono tuh pasti geser ke sini. Yang di sono emang lihat, Pak, pakai mata batin saya di samping. Dari sini aja kadang begini-gini lihatnya. Jadi nanti. Ya. Kalau bisa mah yang itu, Pak, yang berdiri itu loh, yang ada kakinya bikin, Pak. Udah pesen, mantap. Mudah-mudahan ya Allah, nih bulan depan sudah ada insya Allah. Amin. Jadi nanti kalau ada whiteboard nih, punten ya, yang melipir, nyender, kesini semua. Jadi kayak kita belajar itu loh, Pak. Liatin gitu. Siap? Insya Allah. Baik. Jadi itu ya tentang keutamaan dulu. Keutamaan kita mempelajari hadis arba'in. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira kita langsung masuk atau nanti sebenarnya nih? Mukadimah dulu kali ya. Mukadimah dulu hari ini. Nanti insya Allah bulan depan kita masuk matan hadisnya. Al-hadithul awal. Karena biar ada whiteboardnya. Biar pemahamannya tidak setengah-setengah. Insya Allah. Jadi sekarang kita lebih ke tanya jawab aja deh ya. Silakan MC, saya kembalikan ke MC, tanya jawab perihal yang telah saya sampaikan atau di luar tema juga tidak masalah. Yang mau bertanya tentang bab sholat, bab zakat, bab apapun itu, insya Allah mudah-mudahan bisa saya jawab. Allahu a'lam. Baik, demikian tadi